Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hera, saya Anita Rahmasari, NIM 17066230099 dari S1 Akuntansi kelas B. Izin untuk menjawab serta menjelaskan dua soal tentang accounting change and error analysis dan cash flow. Soal yang pertama yaitu accounting change and error analysis. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode cost recovery. Pada awal tahun 2023, perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi percentage of completion. Manajemen percaya ini merupakan pendekatan yang akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Kalau untuk pajak sendiri, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan terus akan melakukannya di masa depan. Tarif pajaknya 22%. Nah, untuk instruksi yang pertama, kita disuruh melakukan perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal awal tahun 2023. Kita langsung ke jawabannya. Sini saya izin menjelaskan untuk jawaban nomor 1. Langkah pertama kita menghitung perbedaan pre-tax income untuk setiap tahun. Nah, pre-tax income ini kita tuh hanya perlu membandingkan angka pre-tax income dari metode cost recovery sama percentage completion aja di setiap tahunnya. Mungkin langsung ke tahun 2021, di sini ada 6 miliar untuk percentage of completion-nya dari cost recovery-nya 5 miliar 200 juta. Nah, di sini terdapat differences atau perbedaan sebesar 800 juta. Lanjut ke tahun 2022, percentage of completion-nya 6 miliar 900 juta, cost recovery-nya 5 miliar 700 juta. Terdapat perbedaan sebesar 1 miliar 200 juta. Dan kita langsung ke tahun 2023. Di sini ada 7 miliar 100 juta. Nah, ini ada 6 untuk percentage completion-nya. Kalau untuk cost recovery-nya 6 miliar 600 juta. Terdapat perbedaan sebesar 500 juta. Nah, ini tuh apa yang total beginning ini? Maksudnya ini tuh pertambahan dari periode 2021 dan periode 2022 sebesar 12 miliar 900 juta. Ini pun sama hasil dari pertambahan antara tahun 2021 dan tahun 2022. Dan ini juga sama. Nah, mungkin kita bisa langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita menghitung perbedaan pajak penghasilan. Nah, tarif pajak kan tadi kan diberikan 22% nih, tax effect-nya 22%. Nah, ini tuh untuk menghitung perbedaan pajak, jadi kita harus mengkalikan antara perbedaan dengan tax effect ini 22%. Jadi 800 dikali 22% sebesar, 176 juta. Jadi untuk tahun 2021 itu kita, tax effect-nya 176 juta. Nah, begitupun kita kalikan untuk tahun 2022, 1 miliar 200 kita kalikan 22% dapat hasil 264 juta. Langsung ke tahun 2023, ini kita ada 500 juta dikali sama 22%. Dapatlah 110 juta. Nah, langsung kita ke langkah berikutnya yaitu kita akan nah, mohon maaf, sebelumnya kita ke sini dulu, ke income effect. Ya, ini tuh pertambahan aja dari pengurangan aja, mohon maaf, pengurangan dari difference sama tax effect-nya. Jadi 800 dikurang 176, hasilnya 600 juta, 624 juta, begitupun seterusnya. Nah, kita langsung ke perhitungan total dampak pajak tangguhan. Nah, di sini kan ada pajak tangguhan 2021-nya kan 176 juta. Terus yang ini ada tahun 2022-nya ada 264 juta.
Maka total pajak tangguhannya ditotalkan. Jadi in tax effect tahun 2021, tax effect tahun 2022 ditambah hasilnya 440. Selanjutnya kita akan menghitung total dampak terhadap retained earning-nya. Retained earning-nya yang mana? Yaitu yang ini nih, differences-nya. Ini kan akan mempengaruhi retained earning. Jadi difference antara tahun 2021 dan tahun 2022 akan ditambah sebesar hasilnya 2 miliar. Nah, setelah memperhitungkan pajak tangguhan, pengaruh bersih ke retained earning, yaitu 2 miliar akan dikurangi dengan 440. Ya, dikurangi sama tax effect-nya. Nah, hasilnya itu sebesar 1.560.000.000. Maka, selanjutnya kita bisa masuk ke jurnal pencatatan awal tahun 2023 atau kayak jurnal penyesuaian gitu. Nah, 1 Januari 2023. Jadi yang pertama itu kita akan masukin construction in process, yaitu 2 miliar. 2 miliar didapat dari mana? Didapat dari differences ini. Total beginning of 2023. Ya, 2 miliar dapat dari 800 ditambah 1 miliar 200 juta. Selanjutnya ada deferred tax liability. Ini tuh dapat dari tax effect-nya akumulasi dari tahun 2021, tax effect 2021 dan tax effect 2022. Selanjutnya ke retained earning. Retained earning ini dapat dari sini angkanya 1.560.000.000. Itu dari pengurangan atas difference dengan tax effect sebesar 1.560. Mungkin itu aja untuk jawaban dan penjelasan dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini, pertama-tama kita akan baca dulu nih untuk cash flow-nya. Diketahui Tobii ZNV merupakan perusahaan dagang alat-alat rumah tangga. Nah, ini data-datanya kayak gini. Data-datanya di sini dia ngasih income statement, berisikan sales revenue 7.500.000, cost of goods sold di sini ada beginning inventory, purchase, good available for sale, sampai ending inventory. Jadi good available for sale-nya COGS-nya ini 6.300.000, ending inventory-nya 1.400.000. Jadi total cost of goods sold-nya 4.900.000. Ada gross profit juga 2.600.000, ada operating expense 1.150.000. Jadi net income-nya kita ada di 1.450.000. Di sini ada additional information, tambahan informasi, ada AR, account receivable-nya bertambah 200.000. Ending inventory-nya decrease, inventory-nya decrease dia 500.000. Ada prepaid expense increase 175, ada account payable dia decrease sebesar 340. Ada accrued expense payable decrease 105.000, dan ada operating expense include depreciation sebesar 85.000. 85 euro sebenarnya sih. Instruksinya kita suruh susun laporan arus kas 2025 bagian operasi aja, yaitu indirect dan direct. Mungkin kita akan ke perhitungan pertama, yaitu indirect. Nah, indirect ini jauh lebih simpel karena kita langsung masukin aja. Nah, oke baik. Di sini kita yang pertama akan buat tentunya nama statement of cash flow. Ini tanggalnya. Nah, di sini kita akan masukkan net income tadi. Net income yang pertama kita ada di 1.450.000. Terus itu kita akan menambahkan beban non-kas yaitu depresiasi sebesar 85.000. Nah, di sini dia sebagai penambah. Terus ada increase akun receivable. Kenapa akun receivable menjadi mengurangi? Karena kalau misalkan akun receivable-nya increase, maka
kita akan taruh sebagai pengurang. Kebalikannya kalau misalkan dia decrease, akun receivable-nya akan menjadi penambah. Lanjut, ini sebagai penyusunan perubahan aset operasional ya, dari akun receivable sampai nanti ada di prepaid expense. Dan di sini, yang kedua ada decrease inventory, dia akan menjadi penambah seperti akun receivable tadi, kalau misalkan dia decrease akan menambah. Ini karena dia increase jadinya dia sebagai pengurang. Lanjut ke increase, prepaid expense. Jadi prepaid expense-nya tuh bertambah atau increase, dia akan menjadi pengurang. Dan ada decrease account payable. Nah, ini tuh decrease account payable ini sebagai penyesuaian untuk perubahan liabilitas operasional. Decrease account payable ini, karena dia account payable-nya decrease, maka dia akan menjadi pengurang. Di sini kita taruhnya. Nah, ada juga decrease akun expense. Dia itu akan mengurangi sebesar 105.000. Maka akumulasi dari 85 dari depreciation sampai decrease account expense itu 235.000. Ini sebagai pengurang. Jadi 1.450.000 akan dikurangi dengan 235.000. Hasilnya net cash provided by operating activities sebesar 1.215.000. Boleh kita lanjut ke statement of cash flow-nya direct method. Nah, di sini ada kita masukin cash received from customer. Nah, cash received from customer ini sebenarnya kita dapetin perhitungannya ini ya. Nih, cash received from customer itu kita ambil dari sales revenue dikurang sama akun receivable, di mana sales revenue itu sebesar 7.500.000 dikurangi dengan akun receivable sebesar 200, hasilnya menjadi 7.300.000. Maka kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya ada cash payment for supplier nih, cash payment for supplier. Rumusnya yaitu COGS dikurang inventory ditambah akun receivable. Oke. Di sini nih COGS dikurangi dengan inventory ditambah sama akun receivable. Ini tuh seperti yang tadi ya, kalau misalkan inventory-nya decrease, dia bakal menjadi pengurang. Inventory-nya decrease, dia akan menjadi pengurang di sini. Nah, terus kalau misalkan akun receivable-nya itu increase, dia akan menjadi penambah. Maka hasilnya di sini sebesar 4.740. Nah, maka 4.740 ini akan dipindahkan ke cash payment for supplier. Lanjut ke for operating expense 1.345 dapat dari mana? Dapat dari sini nih, operating expense ditambah prepaid expense ditambah accrued expense dikurang depreciation. Maka 1.150 ini ditambah sama 175 ditambah 105 baru dikurangi depresiasi sebesar 85.000. Hasilnya segini. 1.345 maka dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini tuh 6.085.000 itu akumulasi dari sini nih 4.740 ditambah 1.345. 6.085.000 ini akan dikurangi, jadi bukan dikurangi. Ya jadi pengurang, mohon maaf. Jadi pengurang dari 7.300. Jadi 7.300 akan dikurangi dengan 6.085. Hasilnya net cash provided by operating expense-nya sebesar 1.215. Nah, ini kan jadi balance nih antara indirect method dan direct method. Mungkin sekian pemaparan atas jawaban soal 1 dan soal kedua cash flow ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.